Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari ledakan teratai murka Buddha yang bergema tidak ada habisnya. Kemudian Xiaoyan langsung bergegas ke dalam dampak ledakan tersebut. Pada saat yang sama, nyala api dan guntur yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di udara dan langsung dituangkan dengan gila-gilaan ke dalam 8 penguasa berat misterius yang mendalam. Kemudian mengayunkannya ke arah pria jelek itu yang sudah hancur berkeping-keping dengan ganas. Tepat ketika Yuyan melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba bergerak-gerak. Sialan, orang ini sangat penuh kebencian. Sekarang ini lebih dari sekedar kemunduran, karena orang ini bahkan tidak ingin meninggalkan abu apapun kepada pihak lain. Tapi mengapa reaksinya begitu besar? Apakah saya sudah bertindak terlalu jauh? Memikirkan hal ini, Yuyan menyentuh hidung sejenak. Pada saat ini dia merasa sepertinya dia sudah bertindak terlalu jauh, dan itulah sebabnya Xiaoyan begitu kejam. War! Segera suara ledakan guntur terus menggemparkan daerah sekitarnya, sehingga menimbulkan asap dan debu yang membumbung ke langit. Setelah sekian lama, tiba-tiba sosok Xiaoyan muncul dari asap dan debu. Kemudian dia mendatangi Yuyan dengan ekspresi puas di wajahnya. Jangan khawatir, sekarang pria jelek ini pasti tidak akan bisa membangkitkan tubuhnya lagi. Adapun sisa jiwa yang dia miliki, saya akan membakarnya hingga menjadi abu. Kali ini saya ingin berterima kasih kepada Nona Yuyan karena datang menyelamatkan saya lagi. Jika tidak, saya tidak punya pilihan selain meledakkan diri bersama orang ini. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia mengepakkan tinjunya dengan hormat ke arah Yuyan dengan ekspresi serius, namun tanpa petunjuk apapun. Mendengar itu, bibir Yuyan bergerak sedikit karena dia telah kehilangan avatar pria jelek itu. Bagaimanapun avatar ini adalah keabadian para dewa setengah genggaman tingkat kedua. Meski begitu, situasinya sudah menjadi seperti ini. Jadi dia hanya bisa menyerahkan bola mata biru di tangannya kepada Xiaoyan. Pada saat ini, mata Xiaoyan juga tertuju bola mata biru yang mengambang pada telapak tangan Yuyan. Kemudian Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangan dan langsung mengambilnya untuk mencoba keahliannya. Nona Yuyan, terima kasih. Bola mata biru ini sangat bagus, jadi saya akan mengambilnya, kata Xiaoyan sambil tersenyum lagi. Adapun ekspresi kesakitan di wajah Yuyan, Xiaoyan pura-pura tidak menyadarinya dan terus menatap bola mata biru. Setelah Xiaoyan mengambilnya dari tangan Yuyan, kali ini bola mata biru berubah menjadi seukuran telapak tangan, dan saat Xiaoyan melihat ke arah bola mata biru itu, sekilas terlihat sangat mirip dengan Goyan. Karena bola mata ini juga bisa melebar dan mengecil, bahkan ukurannya seperti mata anjing. Namun setelah Xiaoyan memperhatikannya lebih dekat, Xiaoyan juga menemukan bahwa bola mata biru ini agak berbeda dengan mata anjing. Karena jika dibandingkan dengan mata anjing yang besar dan tampak bodoh, di tengah bola mata biru ini terlihat sangat dingin dan tegas. Bahkan tepat ketika Xiaoyan terus mengamati bola mata biru ini, seluruh tubuhnya terasa mati rasa, seolah-olah dia sedang melihat ke dalam jiwanya sendiri. Pada saat yang sama, melihat perubahan ekspresi Xiaoyan, Yuyan juga menatap Xiaoyan dengan serius. Karena sepertinya Xiaoyan sedang mencari sesuatu pada bola mata biru itu. Sehingga lingkungan sekitar juga berubah menjadi sunyi untuk beberapa saat. Namun saat ini, Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangannya sambil memegang bola mata biru di depan Yuyan. Kemudian ekspresinya terlihat penuh kebingungan. Yang mulia Nona, seharusnya Yuyan memiliki banyak informasi. Jadi, benda apakah ini? Karena saat saya melawan pria jelek itu, inilah yang dia gunakan untuk mengendalikan saya. Xiaoyan bertanya dengan serius. Mendengar itu, Yuyan juga takut Xiaoyan akan menyadarinya. Jadi tidak butuh waktu lama untuk dia bereaksi.
Benda ini memang terlihat familiar bagi saya, tapi saya tidak bisa mengingatnya benda macam apa ini. Yuyan juga menjawab dengan serius. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Karena bukankah ini tidak masuk akal? Tepatnya siapapun yang memiliki penglihatan, mereka pasti dapat mengenali bahwa ini adalah sebuah mata. Sungguh, saya tidak tahu kenapa saya tidak menyadari sekarang. Itu memang tampak seperti bola mata, jadi itu mungkin mata dari makhluk yang tak dikenal. Yuyan melanjutkan. Mendengar itu, Xiaoyan juga ingin tahu apakah Yuyan sedang berpura-pura menjadi bodoh. Tapi karena Yuyan berencana berbicara dengan Xiaoyan seperti ini, maka Xiaoyan juga bukan seorang vegetarian. Tidak masalah, mungkin saya tidak tahu benda macam apa ini. Saya akan menyimpannya dan akan mempelajarinya ketika saya punya waktu, kata Xiaoyan sambil membalikkan telapak tangannya. Kemudian dia langsung memasukkan bola mata biru itu ke dalam cincinnya. Karena meskipun mata biru ini agak berbeda dengan mata anjing, tapi setelah Xiaoyan melihatnya dengan cermat, setidaknya 90% mirip dengan Goyan. Bahkan kemiripannya bisa dikatakan sangat tinggi. Karena kecuali pupil vertikal di matanya, penampilan lainnya hampir persis sama. Mata ini seharusnya berhubungan dengan Goyan. Mungkinkah benda itu juga merupakan bagian dari tubuh fisiknya? Jelas dalam hal ini sangat mungkin terjadi. Lagi pula setelah memasuki dunia kuno Dewa Iblis Abadi, Xiaoyan tahu sedikit tentang sebagian tubuh Goyan. Kecuali apa yang Xiaoyan lihat di dunia iblis semua orang suci, dan informasi yang Xiaoyan dapatkan sebelumnya. Sebuah kekuatan bernama sebuah robekan mata angin. Dia juga dimiliki pupil vertikal berwarna biru yang muncul sekarang, dan mereka seharusnya hampir tidak dapat dipisahkan. Bagaimanapun Xiaoyan akan tahu jawabannya. Ketika Xiaoyan bertanya pada Goyan nanti, "Ayo pergi dan saya akan menemani Anda ke tempat selanjutnya. Sekarang apakah ada hal lain yang ingin Anda capai?" Yuyan menatap mata Xiaoyan yang seolah-olah hampir ditarik keluar. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, namun dia masih belum bisa mengendalikan kegelisahan di tubuhnya. Misi dunia iblis semua orang suci adalah membunuh 3 penguasa istana. Setelah 3 penguasa istana telah terbunuh, ada lagi pilar Tianjun yang belum ditemukan. Jelas, Xiaoyan secara alami dapat mendeteksi mata Yuyan, tapi dia hanya bisa memilih untuk mengabaikannya, jadi dia juga harus mengatakannya dengan kata-kata yang serius. Itu hanya sepotong kue, karena masih ada lagi yang lebih bagus, kata Yuyan sambil tersenyum manis, dan tanpa sadar dia terus mendekati Xiaoyan. Melihat itu, setelah Xiaoyan mencubit dagunya, dia menatap Yuyan yang semakin mendekat lagi, dan dia segera berbalik secara taktis. Kemudian Xiaoyan memberi isyarat dan melihat sekeliling. Ada juga perintis iblis abadi kuno, dan saya juga ingin mendapatkan perintis iblis abadi kuno yang lengkap. Segera Xiaoyan mengeluarkan token kuno Dewa Iblis yang tampak rusak dari cincinnya dan berkata, hanya saja tepat ketika Xiaoyan berbicara untuk mengalihkan perhatiannya, membuat Xiaoyan sangat terkejut. Jelas perhatian suasana ini tidak berguna, karena dia sudah bisa merasakan tiba-tiba ada sebuah kehangatan datang dari belakang punggungnya. Bahkan kelembutan itu seperti awan di langit. Oke, tidak masalah karena saya bisa membantu Anda, tetapi bau Anda benar-benar harum sekali, kata Yuyan sambil mengendus tubuh Xiaoyan, yang membuat hati Xiaoyan terasa seperti tercekik di tenggorokannya. Kemudian dia tiba-tiba membungkuk dengan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Brengsek, racun tersebut belum sepenuhnya dihilangkan sebelumnya. Sekarang sepertinya akan pecah lagi. Segera Xiaoyan tiba-tiba duduk bersila, jelas dengan cerdik dia ingin menghindari Yuyan di belakangnya. Lagi pula, racun yang ditanam Ningyo pada Xiaoyan sebelumnya belum dikeluarkan dari tubuhnya. Sebaliknya, ramuan beracun terbentuk di dantian Xiaoyan. Tentu saja racun ini tidak akan meledak.
Namun Yuyan juga mengetahui hal ini, tapi Yuyan juga tidak marah tentang hal ini. Sebaliknya, dia hanya senyuman. Hanya saja jika ada yang melihat wajah cantik Yuyan saat ini, mereka pasti dapat melihat ada kegembiraan yang luar biasa di wajah cantiknya. Sepertinya semakin Xiaoyan bersikap seperti ini, Yuyan menjadi semakin bersemangat. Setelah Xiaoyan berpura-pura mengedarkan qi dan darah ke dalam tubuh, Xiaoyan berdiri tanpa menggunakan ekspresi apapun. Nona Yuyan, tanpa basa-basi, ayo cepat temukan Tianjun. Xiaoyan berkata dengan serius, tapi saat ini pipi Yuyan memerah, kemudian sepasang mata indahnya sedikit menyipit. Sepertinya hanya dengan melihat Xiaoyan, dia sudah sangat menikmatinya yang membuat jantung Xiaoyan tiba-tiba berdebar kencang. Yang menunjukkan sepertinya Yuyan sudah tidak tahan lagi untuk berlatih kultivasi ganda bersamanya sekarang. Saat ini saya diracuni oleh nafsu, belum lagi dua syarat tersebut, tapi Anda mengatakan sesuatu yang lebih. Selama Anda dan saya bisa berlatih kultivasi ganda, maka saya akan puas dengan Anda. Dan sekarang, Anda telah memancarkan fluktuasi aura langkah ketujuh keabadian Kaisar. Karena avatar Anda masih terlalu lemah, dan saudara perempuan saya adalah seorang kultivator ganda. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa Anda bisa menerobos keabadian para dewa, tapi Anda masih bisa menembus selangkah ke-8 atau bahkan ke-9 keabadian Kaisar. Dan yang perlu Anda lakukan hanyalah berlatih kultivasi ganda dengan saya selama 79 hari. Kata Yuyan dengan penuh semangat. Apa? Tepat ketika kata-kata Yuyan jatuh, Xiaoyan hampir memuntahkan darah saat mendengarnya. Karena melakukan kultivasi ganda selama 79 hari, maka Xiaoyan hanya bisa memasukkan diri sendiri ke dalam peti mati dan menjadi mumi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.